Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Asik KPP PMA 6 yang akan membahas informasi terkini seputaran perpajakan. Hai kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak semuanya selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dimanapun kawan pajak berada. Betul sekali. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait podcast kali ini, ada pantun nih Mbak Mia. Boleh. Ke pasar Gianyar beli kue cucur dan rujak. Materi sinar kali ini yaitu tentang faktur pajak. Cakep. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang faktur pajak, sesuai PEN 3 tahun 2022, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratri Dan saya Mia. Kami adalah penyuluh di KPP PMA 6. Apa kabar Mbak Mia hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya, semangat Iya. dong. Iya, selalu semangat, harus itu ya. Iya. Bagaimana Mbak Ratri, juga sehat kan? Alhamdulillah sehat juga. Kan mau nemenin kawan pajak semua menyampaikan informasi terkini terkait perpajakan. Iya, jadi kita harus sehat dan semangat ya. Oke, nah Mbak Mia, pada 3 episode sebelumnya nih kan sudah dibahas banyak terkait faktur pajak ini, karena memang di Per 3 ini membahas tentang faktur pajak itu dan banyak sekali ketentuan-ketentuan peralihannya dan juga penambahan atau penyempurnaan di peraturan-peraturan sebelumnya ya Mbak Mia ya. Iya. Jadi di podcast sebelumnya, di 3 podcast episode sebelumnya itu sudah dibahas mengenai ketentuan umumnya, kemudian kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak, terus ada lagi keterangan dalam faktur pajak, kemudian ketentuan pengisian keterangan itu juga dibahas di episode sebelumnya, termasuk pengisian alamat yang masih banyak menjadi kebingungan, kemudahan para wajib pajak ya tentunya ya. Kemudian dibahas juga tentang tata cara pembuatan faktur pajak, terus tata cara pembetulan, kemudian penggantian, pembatalan faktur pajak, kemudian dibahas juga terkait faktur pajak bagi PKB pedagang eceran, yang juga sudah dibahas secara gamblang di para penyuluh pajak KPP PMA 6 di episode sebelumnya ya kan? Iya. Nah kali ini Mbak Mia, apa aja sih yang topik menarik yang akan kita bahas terkait Per 3 ini? Nah iya Mbak Ratri, jadi kita memang masih di Per 3 tahun 2022 ya Mbak Ratri, yang meneruskan episode-episode podcast sebelumnya. Karena memang banyak sekali yang dibahas ya. Karena memang sangat komprehensif, jadi kita harus menjelaskan semuanya secara detail. Jadi kita bagi menjadi beberapa episode. Dan untuk episode kali ini kita akan menjelaskan yang pertama yaitu persyaratan formal dan material faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat. Kemudian tata cara pelaporan faktur pajak yang ada di pasal 34 ya Mbak ya. Kemudian kita juga akan membahas permintaan atau pemberian data e-faktur. Nah ini ada di pasal 35. Kemudian kita juga akan membahas keadaan-keadaan tertentu dan ketentuan lain-lain. Nah ini ada di pasal 35 sama 36 ya Mbak Ratri ya. Benar ya. Nah selain itu apa lagi Mbak Ratri? Ada 2 pasal terakhir Mia, jangan lupa ya, ada di pasal 38 itu mengatur tentang ketentuan peralihan, kemudian di pasal 39 ini ada ketentuan penutupnya. Itu juga nanti harus kita bahas satu persatu ya Mia ya. Nah kita mulai dari persyaratan formal dan material faktur pajak. Tentunya kawan pajak semua ini sudah familiar Mia. Jadi apa sih syarat formal faktur pajak? Kemudian faktur pajak memenuhi persyaratan formal itu apabila diisi secara benar, kemudian lengkap dan jelas sesuai ketentuan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, atau ketentuan di pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN itu untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini juga sudah dijelaskan sebenarnya di podcast sebelumnya. Jadi udah dijelaskan secara gamblang. Nanti kawan pajak tinggal memutar atau melihat channel YouTube KPP PMA 6 ya kan? Nah, iya. Lalu bagaimana faktur pajak ini dianggap memenuhi persyaratan formal, yaitu berisi keterangan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Jadi nggak boleh tipu-tipu gitu ya.
Nah, mengenai penyerahan BKP atau JKP, kemudian ekspor BKP berwujud, kemudian ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian bagaimana faktur pajak ini dianggap tidak lengkapnya? Yaitu tentunya yang tidak memenuhi persyaratan formal, yaitu e-faktur tidak mencantumkan keterangan. Ya, kemudian tidak mencantumkan keterangan tapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan. Nah, yang sudah dibahas juga di episode sebelumnya, ya kan. Contohnya gini, kalau tidak mencantumkan keterangan itu misalkan Mia punya perusahaan nih, bertransaksi dengan OP yang tidak punya NPWP. Ya, kita kan udah isi 000 nih NPWP-nya. Nah, tapi Mia lupa nih mengisikan NIK. Nah, itu dianggap faktur pajak tidak memenuhi persyaratan formal dan dianggap tidak lengkap. Oke, yang kedua contohnya misalkan ada PTA bertransaksi menjual faktur pajak yang seharusnya kodenya itu 01 ya, tapi dibuat 04. Nah, itu juga dianggap faktur pajak tidak lengkap. Lalu misalkan Mia tadi menjual tapi ke lawan transaksi yang sama-sama PKP. Mia sudah isi NPWP, sudah isi nama pembelinya, tapi lupa isi alamat. Nah, ini dianggap juga faktur pajak tidak lengkap. Dan yang harus digarisbawahi di sini ya, untuk faktur pajak yang dibuat tidak lengkap oleh PKP merupakan faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pembelinya. Sayang sekali. Iya, betul. Kawan pajak ini harus hati-hati dalam membuat faktur pajak ya, Mbak Ratna. Iya, betul. Nah, Mia, tadi sudah kita bahas contoh-contoh faktur pajak yang dianggap tidak lengkap. Sekarang dalam kondisi seperti apa sih faktur pajak ini terlambat diterbitkan atau terlambat dibuat dan faktur pajak dianggap tidak diterbitkan? Nah, faktur pajak terlambat dibuat jika tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak dibuat. Nah, ini faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP. Kemudian saat penerima pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran ini terjadi sebelum BKP diserahkan. Kemudian jadi mana yang lebih dulu, pembayaran atau penyerahan, gitu kan? Itu wajib diterbitkan faktur. Kemudian saat penerimaan pembayaran termin, dalam hal nanti faktur pajaknya misalnya ada DP, jadi per termin dia bikin faktur pajaknya. Ya, betul. Kemudian saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, atau saat ekspor JKP. Jadi pada saat ekspor kita juga harus membuat faktur pajak. Kemudian saat lain yang diatur dalam ketentuan perundangan di bidang pajak pertambahan nilai. Dan di pasal 4 ayat 3 ini juga diatur faktur pajak gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 harus dibuat paling lama pada akhir penyerahan BKP. Akhir bulan penyerahan BKP. Itu untuk faktur pajak gabungan. Nah, contohnya seperti ini Mia. Misalkan PTB menyerahkan BKP ke PTC. Seharusnya faktur pajaknya itu dibuat pada tanggal 13 Juni misalkan. Namun PTB ini membuatnya di tanggal 14 dengan mengisikan kolom di tanggal itu tanggal 14 Juni. Maka atas faktur pajak yang dibuat PTB itu termasuk faktur pajak yang terlambat dibuat. Gitu. Nah, atas keterlambatan faktur pajak PTB ini dikenai sanksi PTB-nya. Sanksi sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Walaupun telat sehari tetap terlambat. Iya. Namun atas faktur pajak yang dibuat PTB ini masih dapat dikreditkan oleh PTC sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan faktur pajak masukan. Gitu. Nah, contoh lain misalkan PTH menyerahkan BKP pada tanggal 11 Juni. Nah, pas membuat faktur pajak ini mengisi tanggalnya juga tanggal 11 Juni. Namun menguploadnya di DJP itu menggunakan tanggal e-faktur pada tanggal 14 Juni dan diberikan persetujuan oleh DJP di tanggal 14 Juni. Tapi faktur pajak tersebut tidak dianggap faktur pajak terlambat karena sebenarnya dia sudah mengisi di kolom tanggal itu di tanggal 11. Kan seharusnya dia buat tanggal 11 nih. Nah, dia mengisi kolomnya di tanggal 11 tapi uploadnya di tanggal 14.
itu tidak dianggap terlambat fakturnya. Kemudian faktur pajak dianggap tidak dibuat itu dalam hal kondisi seperti apa sih? Yaitu melewati jangka waktu 3 bulannya saat faktur pajak seharusnya dibuat. Nah, contohnya misalkan PTN merupakan PKP yang menyerahkan barang kena pajak ini ke PTN yang faktur pajaknya seharusnya dibuat ini di tanggal 20 April 2022. Namun tanggal pembuatan fakturnya di 20 Juli 2022. Dengan demikian faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang dianggap tidak dibuat karena dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan saat faktur pajak yang seharusnya dibuat, yaitu melewati tanggal 19 Juli. Harusnya kan 19 Juli dia harus membuat faktur. Kan jangka waktunya 3 bulan. 20 April berarti terakhir harusnya 19 Juli ya. gitu. Juli. Ya. Nah, untuk CVM ini dikenai sanksi administrasi sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Nah, dalam hal PTN merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau sudah lewat 3 bulan kita menerbitkan faktur, kita sebagai penjual, faktur pajaknya juga tidak bisa dikreditkan gitu. Karena dianggap dibuat tadi ya. Betul sekali. Jadi tidak dapat dikreditkan. Ya. Wah, sangat komprehensif sekali yang dijelaskan oleh Mbak Ratri ini karena sudah diberikan contoh-contoh detailnya ya. Kalau gitu nanti bingung baca aturannya. Ya. Semoga kawan pajak semuanya cukup paham dengan penjelasan Mbak Ratri tadi dan dapat memahami bagaimana sih faktur pajak yang dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang giliran saya nih untuk menjelaskan karena tadi Mbak Ratri sudah menjelaskan panjang lebar. Sekarang giliran saya Mbak ya, boleh ya? Boleh dong, silakan ya, lanjut. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait tata cara pelaporan faktur pajak. Jadi PKP yang membuat faktur pajak wajib melaporkan SPT masa PPN-nya pada masa pajak yang sama dengan tanggal pembuatan faktur pajak. Ya, Pak ya. Jadi misalnya faktur pajak tersebut dibuat pada tanggal 1 Juni, berarti dilaporkan pada masa pajak Juni. Ya. Tapi untuk pelaporan tetap sama ya aturannya ya. Nah, untuk tata cara pelaporan faktur pajaknya terkait bentuk, isi, tata cara, serta penyampaian SPT itu masih sama dengan peraturan sebelumnya ya Pak ya. Sesuai dengan Perpres 9 tahun 2015. Lanjut. Nah, untuk PKP ini yang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan faktur pajaknya tentunya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perpajakan. Nah, kemudian di pasal 35 kita akan membahas permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang ya Mbak ya. Untuk permintaan data e-faktur ini masih sama seperti peraturan-peraturan sebelumnya. Online ya? Iya, dapat online atau langsung boleh. Datang ya. Iya, permintaannya itu dapat disampaikan secara online atau Nah, secara contohnya langsung. ada di mana nih Mia? Untuk formatnya itu dapat dilihat di lampiran huruf L ya Mbak. Per3 ya. Nanti kalau pajak bisa buka-buka googling Per3 boleh dilihat lampirannya. Ada banyak sekali contoh-contohnya ya. Iya, benar. Lanjut Mia. Kemudian data e-faktur yang diminta ini hanya terbatas pada faktur pajak keluaran, yaitu faktur pajak yang telah dibuat dan diupload di e-faktur dan tentunya sudah memperoleh persetujuan DJP ya Mbak ya. Kemudian penyelesaian permintaan data e-faktur ini paling lambat diselesaikan dalam 20 hari kerja. Nggak boleh lewat ya. Nggak boleh. Harus selesai. Baik, untuk selanjutnya itu kita juga akan menjelaskan keadaan tertentu pada pasal 36. Benar Mbak ya? Pasal 36 ya? Iya. Nah, keadaan tertentu ini yaitu terkait adanya force majeure, yaitu misalnya adanya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, termasuk banjir ya, kebakaran, dan sebab-sebab lainnya yang tentunya juga ditetapkan oleh DJP. Jadi nggak bisa sembarangan ini misal kebakaran kecil gitu ya, cuman di dapur doang ya kebakaran gitu ya nggak bisa ya. Lanjut. Jadi dalam keadaan tertentu ini PKP diperkenankan untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas. Jadi dalam kondisi bencana alam, kerusuhan misalkan kawan pajak boleh membuat faktur pajak dalam bentuk kertas gitu ya. Lanjut. Untuk format dan tata cara penggunaan kode
NSFP untuk faktur pajak berbentuk kertas ini sama dengan format dan tata cara penggunaan kode NSFP sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B. Jadi ada contohnya ya? Ada. Stikernya ada contohnya. Nanti kita tunjukkan juga ya. Oke. Baik, kecuali ditetapkan lain oleh DJP. Ya, siap. Ya, kemudian faktur pajak berbentuk kertas ini dibuat paling sedikit 2, yaitu untuk pembeli atau penerima jasa, juga untuk arsip penjualnya. Jadi harus ada 2 ya? Harus ada 2, ya. dua-duanya harus pegang nih. Siap. Terus kemudian dalam hal keadaan tertentu telah berakhir, data faktur pajak dalam bentuk kertas ini harus direkam dan diupload dalam e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP, gitu ya Mbak ya. Gitu ya. Harus itu. Oke. Jadi tetap harus nanti masuk dalam datanya di DJP. Oke. Kemudian dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap faktur pajak perlu dibatalkan. Nah ini juga harus direkam, tapi nanti setelah keadaan tertentu itu berakhir. Jadi ada capnya lagi ya. Udah selesai nih. Udah ya. selesai, langsung langsung direkam semua itu faktur Oke. pajak. Kemudian begitu juga nanti kalau ada pembetulan sama penggantian ya, faktur pajaknya dibuat berbentuk kertas dan juga harus direkam juga dalam aplikasi e-faktur kalau ini keadaan tertentu itu sudah berakhir. Intinya diadministrasikan Iya, ya. jadi intinya bolehlah sementara membuat dalam bentuk kertas, tapi setelah harus berakhir nanti harus direkam semua. Ya. Intinya begitu. Kemudian pembuatan faktur pajak dalam bentuk kertas ini, batas waktu upload yang terakhir tanggal 15 bulan berikutnya itu tidak berlaku. Pokoknya nunggu filmnya dicabut dulu kode tertentunya, baru nanti kita upload gitu ya. Jadi karena keadaan khusus itu tidak berlaku batasan waktu upload itu ya. Kemudian untuk contoh format faktur pajak dalam bentuk kertas ini bisa dilihat di lampiran per juga ya Mbak ya, huruf M ya Mbak ya. Lengkap sekali pokoknya di ketiga ini ya Mia. Iya, benar sekali. Oke. Kemudian yang terakhir, belum terakhir ini ya. Belum, masih banyak. Baik, untuk selanjutnya di pasal 37 yaitu mengatur ketentuan lain-lain. Nah, di sini diatur e-faktur yang telah diunggah jangan menggunakan aplikasi e-faktur dan telah memperoleh persetujuan DJP merupakan faktur pajak yang dibuat oleh PKP ya Mbak ya. Dan faktur pajak ini dapat dikreditkan sepanjang PPN yang dimaksud itu bukan merupakan PPN atas pengeluaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 8 UU PPN dan tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material seperti yang disebutkan oleh Mbak Ratri sebelumnya tadi ya. Iya. Nah, untuk pengkreditannya ini PKP tidak tergantung pada pelaporan e-faktur penjualnya. Jadi nggak perlu menunggu pelaporan penjualnya ini ya. Benar begitu kan Mbak ya? Iya. Nah, untuk mengetahui pelaporan PKP penjual dilakukan menggunakan aplikasi atau data atau informasi dalam sistem informasi DJP. Kemudian untuk pengkreditan ini, pembeli juga tidak perlu konfirmasi PKPM ke KPP tempat penjual dikukuhkan. Jadi nanti mungkin akan muncul sendiri ya, kayak prepop gitu ya Ria? Iya. Jadi dapat dilihat di aplikasi fakturnya juga ya. Betul. Jadi selama itu pas dikreditkan faktur PM-nya masuk ya berarti bisa dikreditkan. Pas muncul di prepop. Nah itu itu jangan lupa ketentuan formal dan materialnya harus terpenuhi. Iya benar. Gitu ya. Betul. Oke Mia, ternyata banyak sekali ya aturan-aturan tambahan mengenai faktur pajak di per 3 ini yang memang belum diatur dalam aturan sebelumnya ya terkait faktur pajak. Nah sekarang akan saya sampaikan di 2 pasal terakhir nih Mia di per 3 yaitu pasal 38 tentang ketentuan peralihan dan pasal 39 tentang ketentuan penutupnya. Ya, di ketentuan peralihan ini mengatur pajak masukan yang dapat dikreditkan
Jadi PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat berdasarkan Per 24 tahun 2012 yang mencantumkan alamat pembeli berbeda dengan alamat yang tercantum dalam surat pengakuan pembeli, surat pengakuan PKP pembeli sepanjang alamat dimaksud merupakan alamat yang sebenarnya, itu bisa dikreditkan. Kemudian dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan nomor seri faktur pajak selain yang diberikan oleh DJP. Itu masih diperkenankan dalam hal sebelum ada e-faktur ya. Itu masih boleh dikreditkan. Kemudian dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan menggunakan nomor seri faktur pajak ganda. Ini masih diperkenankan. Tapi ya itu harus sebelum aplikasi e-faktur ya, belum diimplementasikan. Aduh, kok jadi belibet ya. Jadi kuncinya itu sebelum implementasi aplikasi e-faktur. Ya, betul, boleh dikreditkan. Kemudian dibuat sebelum implementasi aplikasi e-faktur dan tanggal pembuatannya mendahului tanggal surat pemberian faktur pajak. Itu juga diperbolehkan sepanjang pokoknya belum diimplementasikan di aplikasi e-faktur ya. Kemudian ditandatangani oleh PKP orang pribadinya atau pejabat atau pegawai yang berhak menandatangani faktur pajak atau e-faktur, tetapi tidak memberitahukan atau terlambat menyerahkan memberitahukan KP. Mungkin spesimennya ini ya, spesimennya terlambat diberitahukan, itu bisa faktur pajaknya ini bisa dikreditkan gitu ya. Tapi setelah beliau punya ketiga ini spesimennya tidak perlu di. Ya, ini kan sebelum implementasi faktur kan. Kemudian aplikasi e-faktur host to host ini juga tetap dapat digunakan sampai dengan dicabut. Jadi memang ini perlu ada cap dirjennya untuk aplikasi host to host ini ya. Sepanjang capnya ini belum dicabut, maka aplikasi e-faktur host to host ini masih tetap digunakan. Nah, yang terakhirnya di pasal 39 ini ketentuan menutup ini ya. Yang mana diatur ketentuan yang mencabut dan dinyatakan tidak berlaku itu ada 4-nya. Jadi Per 24 tahun 2012, kemudian Per 16 tahun 2014, kemudian Per 58 tahun 2010 dan Cap 754 tahun 2021 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah ditetapkannya Per 3 tahun 2002 ini. Ya, betul sekali. Baik, tak terasa kita sudah menemani kawan pajak kurang lebih 30 menit mungkin Mbak ya. Iya, panjang. Ya, banyak yang kita bahas ya. Semoga penjelasan dari awal hingga akhir tadi dapat bermanfaat bagi kawan pajak semuanya dan dapat menambah pengetahuan kawan pajak semua. Tak lupa kita mengingatkan kawan pajak semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan yaitu dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan mendoakan semoga pandemi segera berakhir menjadi endemi dan semoga usaha kawan pajak semakin sukses dan maju sehingga kontribusi ke negara semakin meningkat ya. Amin. Ya, itu harapan semua orang nih. Amin. Termasuk kita ya. Yang nggak pakai gini-gini lagi. Iya, benar sekali. Oke kawan pajak, sebelum kita tutup tadi sudah diawali dengan pantun, maka saya akan akhiri dengan pantun ya. Iya. Burung dara, burung cendrawasih, kita cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Oke, nantikan podcast kami berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami KPPP karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini seputaran perpajakan. Jadi jangan lewatkan informasi-informasi tersebut dengan subscribe channel kami. Oke, jangan lupa KPPP Manan tentunya. Iya, benar sekali. Oke, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMASIS.